Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir akan menjelaskan mengenai penganggaran biaya variabel. Untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari saya Muhammad Saiful Adnan, kemudian ada Ujang Musli, Herdi Hidayat, kemudian Diana Septi sama Septi Selviani. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengertian daripada anggaran biaya variabel. Menurut buku pengantar ilmu ekonomi mikro karangan Gilarso mengatakan bahwa biaya variabel itu adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya jumlah produksi perusahaan. Menurut dalam buku anggaran bisnis karangan Dr. Handas Gunawan Adi Saputro dan Yunita Anggraini mengatakan bahwa anggaran biaya variabel itu adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Jadi dalam pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa anggaran biaya variabel itu menunjukkan seberapa besar sih biaya akan berubah sebagai akibat dari perubahan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu dalam periode yang akan datang. Anggaran biaya variabel juga diutamakan untuk merencanakan biaya-biaya yang tidak langsung, sebab biaya ini tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas perusahaan. Untuk yang kedua ada pengelompokan daripada biaya variabel. Di sini ada 3 pengelompokan. Mengapa sih ada pengelompokan biaya variabel? Soalnya untuk melakukan penganggaran biaya, kalau misalkan tidak dibagi menjadi 3 tadi itu bakalan susah sih bikin penganggaran biaya variabelnya. Oke, yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya itu tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Ini berarti jika terjadi peningkatan atau penurunan aktivitas perusahaan, maka biaya ini tidak mengalami perubahan atau tetap sama gitu. Kemudian yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya itu dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Berarti jika terjadi peningkatan atau penurunan aktivitas perusahaan, biaya ini itu akan ikut berubah gitu. Kemudian biaya variabel ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada biaya variabel proporsional. Itu biaya variabel yang berubah secara sebanding dengan perubahan aktivitas perusahaan. Misalkan perubahan aktivitas perusahaan itu 10%, maka biaya variabel ini pun berubah 10% gitu. Kemudian yang kedua ada biaya variabel degresif, yaitu biaya yang berubah secara kurang dari sebanding dengan perubahan aktivitas perusahaan. Misalkan perubahan aktivitas perusahaannya itu 10%, maka perubahan dari biaya variabel itu kurang dari 10% gitu. Kemudian yang ketiga ada biaya variabel progresif, yaitu biaya variabel yang berubah lebih dari sebanding dengan perubahan aktivitas perusahaan. Jadi ketika contohnya tadi perubahan aktivitasnya itu 10%, maka perubahan daripada biaya variabel ini itu lebih dari 10% gitu. Kemudian yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini adalah biaya yang sebagian itu mempunyai sifat tetap, yang besar kecilnya itu tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Kemudian sebagian laginya itu memiliki sifat variabel yang besar kecilnya itu dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Ini berarti bahwa biaya semi variabel ini adalah biaya yang mempunyai 2 unsur sifat, itu yang tetap sama yang variabel. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian anggaran biaya variabel dan pengelompokan biaya variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Herdi Hidayat mengenai tujuan, manfaat, dan kegunaan biaya variabel. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang penyusunan anggaran biaya variabel. Saya akan menjelaskan tentang tujuan, manfaat, dan kegunaan penyusunan biaya variabel. Yang pertama akan saya bahas yaitu tentang tujuan penyusunan anggaran biaya variabel. Tujuan penyusunan anggaran biaya variabel yang utama yaitu untuk menunjukkan bagaimana dan sampai sejauh mana biaya dipengaruhi oleh volume output. Hubungan antara faktor biaya dengan output ditunjukkan di dalam anggaran variabel ini. Selanjutnya yaitu manfaat penyusunan anggaran biaya variabel. Yang pertama, manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran lebih jelas apabila ada perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Yang kedua, penyusunan anggaran perusahaan khususnya untuk biaya tidak langsung akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, pengawasan penggunaan dana akan lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Selanjutnya yaitu
Kegunaan penyusunan anggaran biaya variabel. Yang pertama, mempermudah penyusunan anggaran biaya departemental untuk dimasukkan ke dalam profit plan. Yang kedua, menetapkan tujuan biaya bagi manajer pusat pertanggungjawaban selama periode profit plan. Yang ketiga, menetapkan anggaran yang disesuaikan untuk tujuan perbandingan dengan biaya sesungguhnya dalam laporan pelaksanaan bulanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran variabel. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran variabel, menurut Dr. Andes Muhammad Munandar itu ada 6. Yang pertama itu untuk biaya upah atau gaji tenaga kerja tidak langsung. Dan untuk biaya upah atau gaji tenaga kerja tidak langsung ini banyak dipengaruhi oleh sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan. Terus untuk yang kedua yaitu untuk biaya bahan baku. Dan untuk biaya bahan baku sendiri ini banyak dipengaruhi oleh satu, teknologis proses produksi yang dimiliki dan dipakai oleh perusahaan. Terus yang kedua, sifat atau tingkah laku biaya bahan baku tersebut dalam kaitannya dengan teknologi proses produksi yang dimiliki perusahaan. Terus yang ketiga yaitu kondisi mesin-mesin dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Terus selanjutnya yang ketiga untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran yaitu untuk biaya pemeliharaan aktiva tetap. Seperti apa sih pemeliharaan aktiva tetap itu? Seperti gedung, mesin, alat-alat dan sebagainya. Terus kemudian untuk biaya pemeliharaan aktiva tetap tersebut ini banyak dipengaruhi satu yaitu oleh kondisi aktiva tetap yang bersangkutan ditinjau dari sudut teknologis. Terus yang kedua itu kondisi aktiva tetap yang bersangkutan ditinjau dari sudut umur pemakaiannya. Terus yang keempat yaitu untuk biaya listrik. Dan untuk biaya listrik sendiri ini banyak dipengaruhi satu yaitu peraturan yang berlaku dan dikeluarkan oleh PLN. Dan yang kedua itu kebutuhan tenaga listrik dari masing-masing mesin dan peralatan yang dimiliki perusahaan. Dan selanjutnya untuk yang kelima itu untuk beban depresiasi aktiva tetap. Untuk beban depresiasi aktiva tetap sendiri yaitu banyak dipengaruhi oleh satu harga atau nilai pembelian aktiva tetap yang bersangkutan. Terus yang kedua umur ekonomis aktiva tetap yang bersangkutan. Yang ketiga nilai residu atau nilai sisa aktiva tetap yang bersangkutan. Terus yang keempatnya itu metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan. Terus untuk yang terakhir yang nomor 6 yaitu untuk biaya promosi. Dan untuk biaya promosi sendiri ini banyak dipengaruhi satu yaitu jenis produk yang akan dijual oleh perusahaan. Terus yang keduanya itu keadaan persaingan di pasar. Terus yang ketiga penguasaan pasar. Dan yang keempat tersedianya modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seti Selviani. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk anggaran variabel. Dalam penyusunan anggaran variabel dikenal ada 3 bentuk yang digunakan. Pertama ada bentuk formula, kedua ada bentuk grafik, dan ketiga ada bentuk tabel. Bentuk formula atau bentuk rumus dalam penyajian anggaran variabel itu dengan memperlihatkan hubungan matematis antara jumlah biaya dengan kapasitas yang dipergunakan. Untuk rumus bentuk formula adalah Y sama dengan A tambah B dikali X. Y itu adalah jumlah biaya, A itu adalah komponen biaya tetap per unit, B itu adalah komponen biaya variabel per unit, X itu adalah unit kegiatan yang dilakukan. Penyajian anggaran variabel dengan bentuk formula ini sangat singkat, namun diperlukan ketelitian dan ketekunan untuk dapat membacanya. Hal ini disebabkan karena jumlah biaya yang sesungguhnya tidak disajikan secara eksplisit, melainkan harus diperhitungkan kembali berdasarkan rumus yang disajikan tersebut. Dan yang kedua itu adalah bentuk grafik. Sesuai dengan namanya, anggaran variabel yang satu ini akan disajikan dalam bentuk grafik sesuai dengan data yang ada. Anggaran variabel yang ditampilkan dengan bentuk grafik dipakai sebagai pelengkap kedua bentuk sebelumnya.
Dan yang ketiga itu adalah bentuk tabel. Penyajian anggaran variabel dengan bentuk tabel itu lebih mudah dibaca dibandingkan dengan bentuk formula maupun bentuk grafik. Setiap biaya yang timbul dalam suatu tingkatan kapasitas tertentu akan diperlihatkan jumlahnya. Namun karena semakin banyak tingkat kapasitas yang diperlihatkan, maka akan semakin banyak kolom yang disediakan juga. Sehingga pada umumnya anggaran variabel dalam bentuk tabel akan disajikan dalam kelipatan kapasitas tertentu dari kisaran relevan yang ada. Sekian dari saya, dan untuk kelemahan-kelemahan anggaran variabel akan dijelaskan oleh teman saya, Diana. Nama saya Diana Septiawan, NIM C1710043. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan anggaran biaya variabel. Menurut M. Naparin, anggaran variabel memiliki kelemahan seperti berikut. Pertama, biaya variabel dan biaya tetap tidak selalu dapat dipisahkan secara tepat. Kedua, dalam kenyataannya, biaya variabel per unit dalam satu periode mudah berubah. Ketiga, penentuan harga pokok variabel atau anggaran variabel tidak dapat digunakan untuk biaya eksternal. Di sini saya akan menyimpulkan dari keseluruhan apa itu anggaran biaya variabel. Jadi kesimpulannya adalah pengelompokan biaya variabel berdasarkan perilaku dan karakteristik, yaitu biaya tetap, biaya variabel atau biaya semi variabel. Tujuan penyusunan anggaran variabel yang utama adalah untuk menunjukkan bagaimana sampai sejauh mana biaya dipengaruhi oleh volume output. Manfaat penyusunan anggaran biaya variabel sendiri salah satunya adalah manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Sedangkan kegunaan penyusunan anggaran variabel adalah salah satunya mempermudah penyusunan anggaran biaya departemental untuk dimasukkan ke dalam profit plan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran variabel yaitu untuk biaya upah atau gaji, tenaga kerja tidak langsung, banyak dipengaruhi oleh sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan. Biaya bahan baku dipengaruhi oleh teknologi proses produksi yang digunakan oleh perusahaan. Untuk biaya pemeliharaan aktiva tetap seperti gedung, mesin, alat-alat, dan sebagainya banyak dipengaruhi oleh kondisi aktiva dipandang dari sisi teknologi. Untuk biaya listrik banyak dipengaruhi oleh kebijakan PLN setempat. Untuk beban depresiasi aktiva tetap banyak dipengaruhi oleh nilai pembelian aktiva tetap yang bersangkutan. Untuk biaya promosi banyak dipengaruhi oleh jenis produk yang akan dijual oleh perusahaan. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan yaitu kelemahan-kelemahan anggaran biaya variabel menurut M. Naparin, yaitu biaya variabel dan biaya tetap tidak selalu dapat dipisahkan secara tepat. Kedua, dalam kenyataannya, biaya variabel per unit dalam suatu periode mudah berubah. Dan ketiga, penentuan harga pokok variabel atau anggaran variabel tidak dapat digunakan untuk laporan biaya eksternal. Mungkin sekian dari kelompok kami tentang anggaran biaya variabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.